Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sigit Yuhandi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang surat lamaran pekerjaan. Ya, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Bagaimana sih cara membuatnya? Itu ya. Pasti kalian bertanya-tanya tentang apa surat lamaran pekerjaan itu. Ya. Surat lamaran pekerjaan itu sangat penting ya untuk kalian yang sudah sudah kelas 3 ini ya. Pasti kalian nanti setelah lulus dari SMK ya, dari SMK maupun SMA ini bermanfaat bagi kalian. Sangat penting untuk apa? Untuk mencari pekerjaan ya, bukan untuk mencari lamaran pendamping ya. Ya, pastinya ini untuk surat lamaran pekerjaan ya, mencari pekerjaan agar bisa diterima di perusahaan tersebut ya. Langsung saja ya, untuk definisi surat lamaran pekerjaan. Apa definisi surat lamaran pekerjaan ya? Surat lamaran pekerjaan ini merupakan surat yang ditulis seseorang ya, yang ditunjukkan kepada lembaga atau instansi ya, dengan tujuan mendapatkan pekerjaan ya, itu. Jadi tujuannya itu kalian agar bisa diterima di perusahaan tersebut ya, itu. Tujuannya itu kalian bisa diterima di perusahaan tersebut. Lalu surat ini dibuat dan dikirim oleh individu kepada instansi sehingga tergolong surat formal atau resmi. Itu. Lalu ada hal-hal yang harus diperhatikan ya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan. Apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan itu? Yang pertama, surat lamaran ditulis tangan ya. Harus ditulis tangan, menggunakan tangan ya. Di atas kertas bergaris ukuran folio ya, ukuran folio kalian tahu kan kertas folio ya yang bergaris itu ya. Lalu tulisan harus jelas ya, tulisan harus jelas dan bersih ya, dan tidak ada coretan. Karena apa? Karena itu dibilang untuk tulisan bersih itu bisa melihat karakter kalian ya, sifat kalian itu. Karena tulisan tangan itu dibuat untuk membuat surat lamaran pekerjaan ya. Lalu ada pelamar menyebut dirinya, bukan kata ganti kami, melainkan saya itu. Pelamar harus menyebut pimpinan dan instansi dengan bapak atau ibu ya, jika sudah jelas ya pemimpinnya, jika sudah jelas pemimpinnya ya. Lalu apabila masih belum jelas, dapat langsung menyebut jabatannya. Itu untuk hal-hal yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan. Lalu hal-hal yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan ya. Ini yang pertama, menyebut sumber lamaran ya, harus menyebut sumber lamaran. Lalu ada identifikasi diri lengkap dari pelamar ya. Lalu ada posisi yang dihendaki. Posisi apa yang dihendaki ya? Itu yang dibutuhkan apa ya, contohnya kalau di perusahaan itu membuka lowongan sebagai driver ya, atau staff ya, bisa dicantumkan ya. Lalu riwayat pendidikan ya, lalu ada riwayat pekerjaan bila ada, lalu ada kemampuan lain yang dimiliki ya, itu untuk bisa mendongkrak kalian agar bisa diterima. Lalu ada referensi, ya, yang terakhir referensi. Dan di sini ada sistematika surat lamaran pekerjaan ya. Sistematikanya itu yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran ya, surat lamaran pekerjaan. Lalu ada hal atau perihal. Lalu ada
lampiran berkas ya, dan alamat yang dituju, salam pembuka ya, isi surat yang bisa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama paragraf pembuka, isi surat, daftar lampiran, dan paragraf penutup. Lalu salam penutup, yang terakhir nama terang dan tanda tangan. Itu untuk sistematika surat lamaran pekerjaan. Lalu ada, ya ini sangat penting, cara membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar ya. Ini yang pertama, harus menggunakan bahasa ya, harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ya, pergunakan bahasa formal atau resmi ya. Harus menggunakan bahasa yang formal ya, resmi, karena surat lamaran pekerjaan itu termasuk surat resmi ya. Jadi jangan menggunakan bahasa yang tidak patut dalam membuat surat resmi. Lalu ada, tulislah kalimat yang singkat, padat, dan jelas ya. Jangan bertele-tele dalam menulis surat lamaran, karena surat lamaran bisa menampilkan jati diri seseorang, serta sebuah instansi atau perusahaan tidak menyukai surat lamaran yang bertele-tele. Lalu yang ketiga, perhatikan kebersihan surat lamaran kerja. Jangan sampai ada coretan ataupun bekas penghapus atau stipo ya. Penulis surat lamaran kerja itu secara manual lebih disukai ya, disukai perusahaan, karena melalui tulisan tangan itu bisa dinilai sebagai pribadi seseorang. Lalu ada isi secara jelas ya. Yang keempat, perhatikan kebersihan surat lamaran kerja ya. Isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda ya, serta melampirkan sertifikat pendukung jika punya ya. Itu sangat penting ya, melampirkan sertifikat pendukung ya, pendukung untuk meyakinkan ya, meyakinkan atasan agar kalian bisa diterima. Jadi kalian mempunyai keahlian ya, keahlian tertentu ya, bisa untuk mendukung kalian bisa diterima di perusahaan tersebut. Itu ya, cara membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar. Nah, ini ada media sumber-sumber pekerjaan, sumber-sumber lamaran pekerjaan. Ada 3. Yang pertama, ada media tertentu, ada referensi tertentu, dan tanpa sumber tertentu ya. Untuk sumber ini media tertentu bisa dari media sosmed, bisa Instagram, Facebook, Twitter ya. Banyak sekali di sosmed ya untuk sumber-sumbernya dari media ya. Lalu ada referensi. Kalau referensi ini bisa dari media cetak ya, entah itu koran, majalah, dan mading ya. Di kantor pos banyak itu bisa ditempel itu untuk sumber referensi. Lalu yang ketiga, tanpa sumber ya. Tanpa sumber ini bisa dari mulut ke mulut ya. Jadi itu teman, bisa saudara ya, atau tetangga, kerabat ya, banyak sekali itu tanpa sumber ya, mulut ke mulut ya. Itu untuk sumber-sumber lamaran pekerjaan. Ya, di sini ada surat, contoh surat lamaran pekerjaan, bisa dilihat itu ya. Contohnya, contoh surat lamaran pekerjaan. Itu contohnya. Atas sendiri kanan ya. Ini nama Malang 31 ya. Agustus 2018 ya. Itu tempat dan tanggal pembuatan surat. Ya, itu atas sendiri kanan ya. Bisa dilihat itu namanya tempat dan tanggal pembuatan surat. Lalu ada perihal ya. Perihalnya apa? Perihalnya lamaran pekerjaan.
ya. Lalu ada harusnya di sini ya bisa ditambahkan ini lampiran berkas ya. Lampirannya ada berapa di sini? Ada 1 2 3 4 ya, ada 4 ya. Berarti lampiran berkas ditulis 4 lampiran ya. Kalau ada 6 ya bisa ditulis 6 lembar ya. Ya, lalu ada di bawahnya kepada yang terhormat manajer ya. Itu alamat yang dituju, ya, alamat surat ya, alamat yang dituju, alamat perusahaan. PT Sri Makmur ya, Jaya ini ya. Itu namanya alamat yang dituju. Lalu dengan hormat ini salam pembuka ya. Salam pembuka ini bisa ditambahkan pakai pakai assalamualaikum ya, bisa ditambahkan pakai salam ya, assalamualaikum dengan hormat ya, itu lalu ini di bawahnya masuk ke isi surat ya. Isi surat ya bisa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama paragraf pembuka dan isi surat, daftar lampiran, dan paragraf penutup. Ini ya, paragraf penutup. Lalu ada salam penutup ya, bawahnya salam penutup, dan terakhir ada nama terang pelamar dan tanda tangan. Itu ya. Ini untuk contoh surat lamaran pekerjaan. Sampai di sini ya pembelajarannya, materi surat lamaran pekerjaan. Semoga bermanfaat ya. Ini sangat penting bagi kalian semua, yang terutama nanti setelah lulus dari SMK maupun SMA ya. Itu sangat penting ya untuk pembelajaran surat lamaran pekerjaan ini. Ya, cukup sampai di sini ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.